Halo, RRI. Halo, RRI. Halo, RRI. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Dan tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan isu-isu terkini bersama dengan narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, mungkin Anda sudah mengetahui kabar bahwa Bali dinobatkan sebagai destinasi pariwisata terbaik dunia begitu ya. Dan seolah-olah isu ini juga menampik semua komentar di sosial media, baik oleh netizen dan juga sorotan daripada media asing mengatakan bahwa pariwisata Bali harus berbenah di berbagai aspek, terutama sampah, kemacetan dan tantangan keberlanjutannya. Nah, untuk memperbincangkan tentang ini, sejauh mana Bali akan mampu mempertahankan predikat sebagai destinasi pariwisata terbaik dunia dan juga tantangan keberlanjutannya, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, akademisi dan juga praktisi pariwisata Bapak Dr. Iputu Gede Parme SST Par Empar. Om Swastiastu, Pak Gede Parme. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat selalu. Semangat selalu. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak di tengah kesibukannya tentunya. Siap Mbak Rizka. Anytime for RRI. Oh, terima kasih banyak. Baik Pak Parme, ini kan menarik ya, dengan akhirnya Bali dinobatkan sebagai destinasi pariwisata terbaik di dunia begitu. Bahkan beberapa waktu belakangan ini memang kita disibukkan dengan isu-isu bahwa Bali darurat sampah, kemudian juga Bali pariwisata atau wisatawan itu protes karena kemacetan dan lain-lain. Tapi ternyata Bali masih dapat mempertahankan predikat itu. Apa kemudian yang menjadi esensi dari penobatan ini Pak, dan tantangan keberlanjutan untuk pariwisata Bali? Silakan Pak De. Alright Mbak Rizka, pendengar RRI dimanapun berada. My first word is surprise. Yes. Ya, surprise Mbak Rizka. Jadi di tengah isu yang demikian worldwide lah istilahnya, informasinya juga terkait kepariwisataan Bali ya, utamanya kebencanaan yang lalu, dan memang bencana ini kan bukan hanya terjadi di Bali ya, tapi mungkin siklus ya dunia termasuk level nasional ya. Kemarin kita sangat juga prihatin ya, bencana di Sumatera, Aceh dan Padang utamanya, termasuk Bali ya beberapa waktu lalu, banjir, flooding yang demikian impact-nya luar biasa, termasuk juga impact negatif komennya ya dari beberapa viewers gitu ya. Jadi satu kata pertama saya agak surprise. Namun ini menunjukkan ya, satu sisi juga pastinya ya, saya sebagai warga Bali, sebagai juga pemerhati dan akademisi yang juga bagaimana kita semangatnya selalu untuk mendorong Bali ini menjadi always become world class ya, the first world class destination ya. Jadi sangat berbangga ya, surprise sekaligus bangga. Nah, ini kan tentu saja menunjukkan sebagai proven juga ya, sebagai bukti juga bahwa Bali dengan berbagai tantangan, dengan berbagai hambatan, kalau kita ambil dari konsep SWOT analysisnya gitu ya, dari strength, weakness, opportunity dan threat-nya ya. Demikian anggaplah besarnya ada kelemahan dalam kondisi-kondisi operasional pariwisata Bali kemarin, termasuk juga ancaman-ancamannya. Ternyata opportunity dan strength-nya itu masih lebih kuat Mbak Rizka. Jadi kalau dari sisi konsep itu, ternyata kekuatan Bali ini tetap mendominasi dibanding kelemahan-kelemahan ataupun tantangan-tantangan yang ada. Kita kan luar biasa nih. Kelemahan kan dari sisi internal di dalam kita ya, kemarin sudah sering sekali lah kita dengarkan wacana baik dari
pentahelix pemerintah, pemerhati, terus juga pengusaha ya, kemudian tokoh-tokoh, organisasi segala macam ya, kemacetan ya, isu-isu yang memang konvensional dan dari waktu ke waktu ya, sampah ya, penanganan lingkungan yang mungkin belum komprehensif ya. Kemudian juga kriminalitas yang terjadi ya, terus bagaimana Bali dijadikan tanda kutip home base bagi beberapa wisatawan yang kriminal sebenarnya atau mohon maaf bandit-bandit wisatawan lah istilahnya ya. Ini kita lihat wisatawan tidak bisa hanya melihat sisi positif atau polos-polosan saja sekarang Mbak Rizka. Jadi orang luar, mohon maaf WNA yang datang ke Bali ini harus kita pelototi juga sekarang ya. Jadi sampai saya pun di PHRI ya, kemarin kita ada sempat sampai rekomendasi juga bahwasanya untuk VOA ya, visa on arrival ini mungkin perlu kita evaluasi juga ya pada beberapa negara dan yang beberapa negara yang WNA-nya itu sering tanda kutip ya terlibat hal-hal yang konteksnya di luar regulasi atau aturan perundang-undangan yang berlaku hukum positif Indonesia. Nah, melihat dinamika tersebut jadi Bali proven terbukti ya dengan ya memang kita tidak bisa pungkiri Mbak Desa ya, berbagai tantangan, hambatan, gangguan ya, kemudian kejadian-kejadian dari yang lalu-lalu ya, termasuk dulu sekali awal mulainya cobaan-cobaan untuk Bali ya, bom Bali misalnya, bom Bali 1, bom Bali 2. Saya teruskan dulu Mbak Rizka, sebelum menjadi dosen kan di 2002 itu masih menjadi staff hotel lah, salah satu 5-star hotel ya, sebut Ritz-Carlton lah di Jimbaran ya. Dan saat malam minggu kejadian 2002, saya adalah salah satu dari saksi mata Mbak Rizka, melihat langsung. Kebetulan waktu itu libur ya, off, kemudian jalan-jalan sekitaran Legian ya, kebetulan agak dekat juga ya di agak di utaranya, melihat betul langsung ya bagaimana bom itu terjadi. Situasi mencekamnya, mengerikannya ya, lampu padam, api nyebar, ledakan yang bukan besar, wisatawan lari berdarah-darah segala macam, itu luar biasa ya. Sampai 6 bulan nggak berani lewat Jalan Legian itu Mbak Rizka, saking trauma lah ya. Orang yang pernah melihat langsung ya, itu traumanya luar biasa. Saat itu apa pemikirannya? It's end ya, it's over, pariwisata Bali udah over dah, udah selesai dah gitu ya. Apalagi sebelumnya kan ada cobaan yang memang sifatnya internasional ya, ada World Trade Center juga yang diginikan ya, ditabrak itu. Jadi kita merasa udah selesai ya. Ternyata reboundnya luar biasa Mbak Rizka ya. Dari yang sebelumnya kalau tidak salah ya, dari sisi data jumlah kunjungan wisatawan itu sekitar 1.500 waktu itu per hari. Setelah bom Bali sekian bulan menuju 1 tahun itu hampir 2.500 menuju 3.000. Disitulah awal kita mulai paham bahwa terlepas dari situasi apapun ya, khususnya konteks Bali lah ya kita bicara ya, kita belum bisa untuk menghipotesakan di wilayah atau provinsi lainnya ya, khusus Bali cepat sekali Mbak reboundnya dengan tantangan-tantangan itu tadi, karena pariwisata kan memang fragile istilahnya ya, fragile dari sisi isu keamanan ya, utamanya terorisme yang menjadi ketakutan global juga ya, isu bencana alam, isu ekonomi, isu sosial politik ya, dan sebagainya ya. Nah, itu reboundnya cepat. Kemudian bom Bali kedua ya, kemudian juga gempa yang lalu ya, terus berturut-turut pandemi COVID-19. Kita kan sama berpikir, saya pun juga udah agak-agak pesimis juga yang lalu kan, sampai kita semua pemikirannya, perkataannya, narasi-narasi ya yang ada di berseliweran itu ya udah kita reorientasi misalnya sektor yang mana bisa mendatangkan pendapatan untuk Bali misalnya. Kan dulu kan sudah sempat seperti kita sering bahas itu. Buktinya apa? Setelah Covid malah menjelang masih ada Covid sudah ramai lagi. Nah, termasuk ini juga Mbak Rizka. Jadi patut berbangga pastinya, tapi memang dalam istilahnya prestasi itu untuk meraih pasti ada perjuangan, tapi untuk mempertahankan perjuangannya pasti lebih berat lagi ya, untuk menjaga konsistensi itu. Bagaimana menjaga kualitas ODTW, objek tarik wisata, dari sisi pengelolaannya, dari sisi infrastrukturnya ya, SDM-nya yang terus harus kita genjot. Kemudian juga kita harus berpikir jauh terkait apa saja possibility challenge ya, atau tantangan-tantangan ke depan. Mungkin yang sekarang belum terpikirkan Mbak Rizka. Kita kan sekarang baru berpikir tantangan-tantangan yang ada di depan mata. Kemacetan, sampah ya, kemudian kriminalitas. Next-nya ini apa?
tantangannya ya. Jadi pemimpin-pemimpin baik itu di level nasional maupun daerah sudah harusnya mulai berpikir dari sekarang. Jadi ya ini pasti hal yang sudah sering kita bicarakan lah ya, blueprintnya seperti apa, grand design-nya seperti apa. Dulu ada wacana One Island One Management-nya itu implementasinya seperti apa. Bagaimana pengelolaan yang pentahelix-nya itu harus seperti apa antara guyup dan juga harus terus padu dan saling beririsan antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, ya, masyarakat itu sendiri sebagai pelaku yang bukan hanya sebagai penonton, ya. Contoh misalnya harga tanah di Bali dipikirkan nggak? Ya, kita selalu berbicara UMKM, pemberdayaan masyarakat, ya. Kan pariwisata kan itu kita salah satu konsepnya ya, community based tourism, komunitas masyarakat, utamanya masyarakat lokal yang ada di wilayah yang destinasinya itu berada, kan itu salah satu gini. Kalau kita hanya bicara bagaimana menjadi penonton, lihat dari sisi harga tanah aja gimana ya, utamanya untuk warga yang memang asli lah dari Bali. Kita kan harus akui Mbak Rizka, pariwisata Bali bisa maju dengan ya kita masih lah dalam konteks pariwisata budaya berlandaskan filosofi Trita Karananya kan. Jadi budaya sebagai ujung tombaknya di samping atraksi alamnya. Ya. Saya kan rumus yang dari dulu yang 4A1P ya. Jadi dari attractions, accessibility, amenities, ancillaries dan people-nya itu ya. Nah, attraction kita nih kan ya kalau bilang juga uniknya yang saya baca juga terakhir ya. Likeliness wisatawan itu sekarang balik ke budaya lagi ya. Sebelumnya kalau dulu kan memang budaya jualannya Bali ya. Kemudian bergeser karena ada istilahnya wisatawan tanda kutip yang pop wisatawan ya, saya mengistilahkannya ya. Jadi datangnya cuma sebentar walaupun dari jauh-jauh, mereka berjam-jam datang tapi cuma sebentar datang ke Bali dan balik lagi foto-foto saja, yang penting sudah pernah ke Bali itu aja ya. Intinya sudah pernah ke Bali, pernah sekali makan aja, cicipi makanan Bali udah cukup dah. Sudah foto-foto di depan pura misalnya atau depan objek daya tarik yang ada pun sudah cukup lah. Nah, sekarang agak bergeser ya, agak bergeser juga. Makanya kalau istilahkan ya seperti kita manusia lah pada umumnya Mbak, kita kan yang abadi itu kan adalah perubahan. Iya betul. Yang abadi itu adalah siklus. Termasuk juga tren yang ada di dalamnya. Jadi wisatawan yang dulu datang itu sebagian memang mereka terakhir ini ingin cepat ya. Nah, dalam konteks lama tinggal pun mereka agak semakin tinggi. Baik Pak D, ini menarik tadi apa yang disampaikan Pak D. Ini sangat surprise begitu ya. Di tengah gejolak yang ada, kita mendapatkan predikat itu. Tadi Pak D juga mengatakan bahwa kita sudah harus memikirkan tantangan ke depan. Sampah, kemacetan, sampai saat ini pun memang belum bisa dijawab dengan sepenuhnya. Tapi banyak tantangan di depan yang harus kita lakukan gitu. Tantangan-tantangan apa saja yang harus diwaspadai itu ya Pak D ya. Tapi sebelum ditanggapi, kita sapa dulu pendengar. Sudah ada yang ingin ikut bergabung. Kita sapa, selamat pagi RRI. Baik, tampaknya masih terputus ya. Kita cek dulu di via WhatsApp apakah memang ada pendengar yang sudah bergabung. Kita sapa, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Bapak Astawul ya? Astawul yang Oke, silakan Pak Astawul, kali ini bersama dengan Pak Gede Parme, akademisi dan juga praktisi pariwisata. Silakan Bapak. Pak Gede Parme, sebagai narasumber bersama narasumber yang lainnya lagi. Yang pertama Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, memang begitulah. Kita sebagai masyarakat Bali, bukan masyarakat orang Hindu aja, orang Bali saja, semua yang tinggal di Bali ini harus mengamankan Bali. Nah, karena apa? Yang melihat tadi didengar seperti Bali masih nomor 1 di UK, pulau yang dinasti pariwisata yang paling diunggulkan di dunia ini mancanegara. Nah, untuk menjaga itu, tolonglah masyarakat Bali yang konsisten dengan melaksanakan adat dan agama dan budayanya ini. Dan Bali dijuluki Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura. Jangan sampai hal-hal yang begini
menjadikan orang Bali itu masih amoni-amoni-logen kan gitu. Kita sebagai penonton, tadi Pak mengatakan sebagai penonton. Nah untuk itulah yang harapkan. Kalau kita sudah dijuluki sebagai inasihat Piala Dunia, tolong dijaga keamanannya, keramah tamahan masyarakat Bali, tolong disosialisasikan supaya tidak meninggalkan rasa keramah tamahan. Nah, kedua, untuk Buleleng, yang harapkan begini, karena yang mendengar juga berita, pelabuhan yang di barat itu kan sudah banyak kapal-kapal pesiar yang tinggal di sana. Nah, yang datang ke sana, cuma kendalanya begini, itu baru sedikit nih. Kalau banyak, mungkin di sana ada kemacetan. Nah, kalau bisa Bapak atau siapapun yang mengelola pelabuhan itu, kalau bisa dibuatkan jalan lingkar, gitu. Baik. Ada masuk, ada keluar, begitu. Jangan sampai ketobrokan. Sehingga kalau sekarang saya tidak lihat apa sudah ada jalan lingkar di sana atau bagaimana. Nah ini akan membawa kesan bahwa penataan tempat pariwisata di Buleleng misalnya sudah ditata dengan baik, sehingga turis mancanegara begitu yang begitu mungkin tidak apa-apa. Kalau mancanegara, oh ini Buleleng kok begini, nggak diatur, ditata dengan baik. Iya, baik. Sekian, terima kasih Om. Santi. Baik, terima kasih Pak Stawe di Bungkulan sudah ikut bergabung di 24644 dan kita langsung berikan kesempatan untuk bisa menanggapi Pak D. Silakan dengan inisiasi dari masyarakat Bali ya tentunya ya untuk tetap bisa melindungi pariwisata tapi juga tidak meninggalkan yang namanya kecintaan terhadap alam begitu ya, tapi tetap bisa meningkatkan perekonomian untuk masyarakat Bali. Tanggapannya seperti apa Pak D? Ya. Jadi bagaimana kita untuk jawabannya adalah bagaimana untuk kita tetap konsisten pada sustainable tourism concept gitu Mbak Rizka ya. Jadi bagaimana pengembangan pembangunan ya khususnya sektor pariwisata ini bisa berkelanjutan. Berkelanjutannya itu adalah dengan patokan ya ataupun pilar dari sisi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Nah, ini tiga ini menjadi hal yang pokok. Tidak bisa hanya dari sisi sektor ekonomi saja, misalnya bagaimana mengejar pendapatan, tetapi akhirnya istilahnya melabrak ataupun menabrak sektor lainnya, seperti lingkungan hidup dan juga sosial politiknya, sosial budayanya. Nah, oleh karenanya Mbak Rizka ya tadi patut berbangga juga kembali ya seluruh masyarakat Bali ya. Nah, ini kan TripAdvisor ini kan kita Bali khususnya yang selalu menjadi masuk 10 besar ya dari tahun ke tahun ya menjadi perwakilannya Indonesia istilahnya di kancah pariwisata dunia ya. Ini ulasan-ulasan wisatawan kan luar biasa ya. Ini memang kemarin kita menjadi juaranya itu kan dari honeymoon destination ya, cultural destination, solo travel destination ya. Nah, ada culturalnya ini yang benar-benar agak membuat saya tuh lega Mbak Rizka. Bahwa kepersatan Bali ini yang konsepsinya cultural ini ternyata kembali tidak hanya semata tanda kutip hiburan-hiburan man-made ya. Kita kan membaginya itu nature, culture dan man-made itu atau istilahnya atraksi-atraksi yang terbarukan lah istilahnya. Nah, istilahnya dengan itu sudah menunjukkan bahwa kualitas wisatawan kita ini sudah mulai agak kembali ya. Getting better lah ya istilahnya. Dari sisi apa? Wisatawan yang baik itu expenditure-nya, pengeluarannya yang besar, yang itu yang kita mau kan. Kita kan tanda kutip kalau di dunia pariwisata ini kan merampok kantong wisatawan tapi wisatawannya senyum, seneng ya. Dia nggak rasa dirampok saking happy-nya istilahnya, tanda kutip lah ya istilahnya. Nah, kemudian length of stay-nya, lama tinggalnya itu panjang dia, tidak hanya itu tadi ya. Dan kemudian repeatable ya, jadi datang berulang kembali serta concern kepada atraksi yang dijual di destinasi yang tersebut, yaitu apa? Culturalnya itu tadi. Karena otomatis ya ketika cultural itu disimak,
mouth to mouth promotionnya itu akan terjadi. Bagaimana dia menikmati cultural eventnya, ya, kemudian juga atraksi-atraksinya itu bisa di share, disampaikan di relatifnya, family, friends-nya dan sebagainya, lingkungan sekitarnya. Nah itu Mbak Rizka, jadi tantangan kembali bicara ke depan ini. Itu berlanjut tadi seperti apa yang kita singgung tadi ya Pak singgung ya. tadi, ya, apa Rizka. sih yang harus diwaspadai oleh para pelaku wisatawan ataupun untuk stakeholder di pariwisata ini, tantangan-tantangan ke depan itu Pak D, untuk bisa tetap mempertahankan Bali sebagai destinasi wisata terbaik di dunia. Favorit. Ya, Mbak Rizka. Tantangan yang ada saat ini kita harus selesaikan dulu. Itu tantangan yang utama, yaitu pengelolaan sampah misalnya. Karena ini kan juga sudah tidak semata masyarakat Bali sendiri yang concern, tapi juga wisatawan baik itu mancanegara, nusantara, domestik ya yang datang ke Bali juga. Nah, bagaimana pola manajemen pengolahan limbah dan sampah ini harus integral ya. Kita pakai contoh aja Mbak Rizka. Semua mungkin pernah ke ITDC ya, ke Nusa Dua sebagai Nusa Roga Bali termasuk Mbak Rizka. Di sana kan ada pengelolaan limbah terpadu namanya Mbak Rizka. Nah, kenapa kita tidak membuat proyek penanganan limbah sampah semacam itu? Nah, ini kan Bapak Gubernur kan sekarang menekankan penanganan sampah ataupun limbah berbasis sumber kan. Jadi pada wewidangan masing-masing lah ya, desa termasuk kita juga masyarakat, walaupun mungkin tidak bisa dalam waktu yang sekejap untuk bisa diimplementasikan secara holistik menyeluruh ya. Karena kembali habit masyarakat ini kan pengen gampang Mbak Rizka ya, ada bak sampah terdekat dari rumah, taruh sana, buang, udah selesai ya. Ngapain sih repot-repot lagi? Bila perlu bayar, oke bayar kan gitu. Nah, ini yang perlu dijawab tantangan nih. Bali sudah seperti ini loh. Jadi kalau saya sih sebagai akademisi termasuk juga organisatoris ya di PRI ingin mengetuk hati pemerintah pusat. Ini kan jadi headline yang luar biasa di nasional di Indonesia. Kementerian Pariwisata sangat bangga dengan ini Mbak Rizka. Bu Menteri sangat bangga, begitu langsung update, inilah prestasi Kementerian Pariwisata, inilah prestasi pemerintahan sekarang. Oke. But after then what? Apa setelah itu? Ya, dengan menjawab tantangan ini. Ini kan concernnya bukan hanya concern pemerintah provinsi, bebannya pemerintah kabupaten kota. Ini harus menjadi beban pemerintah pusat juga. Di tengah memang kita pahami kondisi fiskal kita kan memang agak tight sekarang ya. Harus ya benar-benar ya, Mbak Rizka tahu juga lah anggaran dana desa, luncuran dari pusat itu kan memang berkurang. Tapi kalau memang ingin memelihara tanda kutip angsa emas ini, Bali ini kan angsa emas. Yang mana angsa emas ini telurnya telur emas juga. Ya, tentu harus baik-baiklah sama angsa emas ini. Itu pertama. Kedua, konsistenlah pada program yang memang kita lihat baik untuk kedepannya. Yaitu apa? Sharing location destination-nya. Dulu kan ada 10 destinasi prioritas Indonesia, 5 super prioritas Indonesia. Ayo dong kembangkan di sana supaya nggak Bali aja ditumpuk, dibebankan untuk kunjungan wisatawan. Selama ini kan Bali. Kita kan kemarin juga dalam sejarah masuk record juga bahwa 7 juta wisatawan. Tumben kan kita 7,05 juta wisatawan. Sebelumnya paling 6 segala macam. Itu kan hampir sepertiga dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, Mbak Rizka. Hampir sepertiga. Kita saingannya kan Batam, Jakarta itu biasanya. Batam karena apa? Itu kan hubnya Melayu lah ya, Singapura, Malaysia yang suka juga ya pengen jalan-jalan ke Indonesia tapi yang dekat saja ya. Jakarta sudah pasti pusat ibu kota ya. Nah, Bali. Nah, ini kita hampir sepertiganya loh, Mbak. Dari total kunjungan wisatawan mancanegara lah ya. Wisatawan nih kita menyebutnya, bukan orang asing. Orang asing soalnya macam-macam kan, ada yang bisnis, ada yang studi, ada yang urusan pemerintahan dan segala macam. Nah, oleh karena itu, ayo dong kita ketuk pemerintah pusat. Apa yang bisa dilakukan? Bali ini kendalanya sampah. Ayo gotong royong dari pemerintah pusat, apa yang bisa dibantu dikerjakan. Teknologi udah banyak, Mbak Rizka. Jangan lagi bebankan masyarakat Bali. Mohon maaf ini, kita menjaga pariwisata kan dengan ya ini istilahnya kita harus yakin sebagai umat beragama, ini kan berkah anugerah dari Ide Sang Hyang Widiwasa ini, Tuhan Yang Maha Esa Bali ini. Ya istilahnya ya percaya atau tidak percaya Mbak Rizka ya, dulu sempat ada disampaikan ya, astronot dari luar angkasa melihat ada 2 cahaya terang di bumi ini, begitu ditelisik lagi, dilihat lagi, 2 itu adalah Bali dan Hawaii.
Jadi apa? Kita percaya kan umat beragama, kita yakin pada Tuhan. Memang aura spiritualnya kita luar biasa Bali. Orang datang ke Bali pasti nyaman, Mbak. Begitu menginjakkan kaki, rata-rata lah ya. Teman-teman saya punya wisatawan, teman-teman orang asing yang saya tanya, rata-rata gitu. Begitu datang kok auranya beda gitu loh. Pengen nyaman, pengen setelah itu datang lagi gitu loh ke Bali. Ya pakai contoh lah negara tetangga kita yang selalu baik hati datang ke sini, Australia lah misalnya, yang menjadikan home base rumah keduanya adalah Bali misalnya. Nah itu yang ayo kita pemerintah pusat. Nah kemudian kriminalitas, yaitu tadi Mbak Rizka, VOA ini coba dievaluasi lagi, utamanya negara-negara yang memang wisatawannya seperti ini. Contoh kan, saya tidak sebut negaranya lah ya, untuk nggak dari sisi etisnya lah ya, yang sering bermasalah misalnya membuat usaha di sini, namun usahanya itu ya karena kita sekarang memang berbasis OSS ini ya, jadi gampang aja Mbak, dari manapun mereka mengajukan tuh bisa, tetapi malah istilahnya ketika ada permasalahan yang terjadi di daerah, pemerintah daerah akhirnya yang kena getahnya ketika ada masalah kan itu. Tapi ketika ada masalah ya mereka yang dapat madunya istilahnya kan itu. Nah itu yang harus juga diperbaiki. Baik. Dari sisi kriminalitasnya. Iya. Baik Pak De, sebelum kita lanjut lagi kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pendengar tetaplah bersama kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya ke pagi ini kita tidak sendiri ya. Tadi sudah berbincang bersama dengan Pak Gede Parme, di mana beliau merupakan akademisi, pengamat dan juga praktisi dari pariwisata. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung. Kita akan bacakan beberapa komentar mungkin ya yang ikut bergabung di via YouTube RRI Singaraja Official, karena siaran ini juga disiarkan secara langsung melalui RRI Singaraja Official. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar. Ada Kadek Suarsana 2023 @Kadek Suarsana 2023. Wow, mantap, semangat selalu untuk memperkuat mata pencaharian di Bali. Tetap maju untuk kepedulian sampah di area wisata diutamakan. Kemudian juga ada yang berkomentar, semoga bisa menjadi berkah bagi seluruh lapisan masyarakat Bali. Ada @Fernando Malau 5585, Bali emang beda, top Marco top. Semoga bisa liburan ke Bali, Nusa Penida dan Lembongan. Terima kasih. Kemudian juga ada Mengagus 8831, semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Wah, ini ada yang menyimpan impian juga untuk berlibur, Pak De Parme. Ternyata sorotan masyarakat masih positif ya terhadap Bali. Mungkin Pak De juga bisa menyampaikan apa sih yang menjadi catatan penting ini Pak De untuk kita bisa mengelola pariwisata bersama-sama. Seperti yang kita tahu sudah ada desa wisata, kemudian ada program-program lainnya yang diberlakukan untuk bisa mendukung pariwisata Bali. Catatannya apa Pak De? Mungkin bisa diberikan catatan singkat, silakan Pak De. Iya, baik Mbak Rizka. Baik, ini dari TripAdvisor sini kan ada key highlight sebenarnya kenapa Bali always keep number one ya, yaitu global recognition ya. Jadi iconic destination, top spot ini kan suatu yang prestisius dan memang diakui ya, diakui oleh dunia. Kemudian traveler driven ya. Jadi bagaimana feedback dari traveler ketika kesan yang mereka dapatkan ya, impression yang mereka dapatkan luar biasa dan tertanam dengan sangat dalam dan panjang. Kemudian diverse
appeal ya. Jadi visitor ini suka datang ke Bali karena memang ada itu tadi kombinasi alam dan budaya yang luar biasa. Cultural hubs juga contoh yang memang menjadi mendunia dan salah satu destinasi yang tidak bisa kita abaikan untuk terus menjadi konsisten ya. Gini ya, Bali adalah Ubud misalnya. Bagaimana cultural dance, workshops ya, batik dan segala macam endek ya yang menjadi hasil kriya ya, hasil cipta rasa karsa ya manusia itu bisa terciptakan dengan sangat komprehensif di sana. Kemudian konsisten performer. Nah, Bali ini kan selalu konsisten, selalu nomor 10. Nah, catatannya Mbak Rizka, jadi bahwa ke depan ini bagaimana kita bisa jaga bersama-sama, kemudian juga bagaimana ke depan kita terus membangun konsep baru dan terbarukan untuk Bali itu tadi, penanganan permasalahan-permasalahan yang ada termasuk kemacetan itu. Berapa tanda kutip ada duit dari pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah, ayo secara cicil lah ya, secara cicil kita kerjakan ya. Memang tidak bisa seperti sulap ya langsung jadi. Contoh infrastruktur ke ODTW masih tanda kutip banyak yang kurang. Kemudian dorongan dengan bukti inilah desa wisata menjadi salah satu hal yang menarik. Bangun desa wisata, tetapi tidak hanya melihat dari sisi kuantitinya, jumlahnya, tapi juga harus melihat kualitasnya, Mbak Rizka. Saya terus terang dari yang lalu, termasuk yang bersuara agak keras juga. Kenapa sih kita mengejar harus banyak sekali desa wisata? Apa mau menjadikan semua desa di Bali desa wisata? Kan maaf, salah juga kalau kita berpikir seperti itu. Tidak semua desa harus jadi desa wisata. Masing-masing desa harus punya coupling keunggulannya masing-masing ya, punya potensi keunggulannya masing-masing. Tidak mesti semua di pariwisata. Kalau sudah pertanian, jalanlah pertanian, perkebunan jalanlah perkebunan. Yang dekat pesisir laut ataupun perikanan silakanlah dengan di sana. Pariwisata bisa sebagai komplementernya, bukan sebagai main ya. Bukan sebagai satu yang utama. Jangan tanda kutip dipaksakan semua untuk menjadi desa wisata. Desa wisata yang ada kita kelola dengan maksimal, karena itu kan ada empat level ya, dari dia perintis ya, baru berkembang ya, hingga nantinya menjadi mandiri. Nah, ini yang harus dijaga, yang ada yang sudah berkembang ini. Nah, kemudian terkait infrastruktur ini menjadi concern juga, karena bicara kemacetan tentu tidak lepas dari infrastruktur jalan ya, jembatan, parkir ya. Nah, ini juga menjadi concern, bagaimana jalan itu bukan hanya ditebalkan tapi dilebarkan, termasuk juga lajur-lajurnya juga ditambah. Harga tanah memang sudah naik sekarang, tapi mumpung belum makin tanda kutip menggila harga tanah di Bali, ayo dari sekarang pemerintah ataupun pemerintah pusat untuk bisa membantu ya investasi infrastruktur. Ini menjadi catatan penting juga begitu ya, dan ada memang satu hal yang menarik terkait dengan bagaimana desa wisata keperuntukannya. Mungkin nanti di dialog selanjutnya Pak De ya, kita akan khusus membahas terkait dengan bagaimana sih sebenarnya desa wisata ini seharusnya berkiprah begitu ya. Baik, terima kasih Pak De Parma. Tidak terasa juga waktu kita mendekati pukul 10, tapi sebelum kita tutup kita dengarkan dulu closing statement singkat dari Pak De. Silakan untuk pariwisata Bali. Iya. Saya sebagai warga Bali, masyarakat Bali sangat bangga sekali ya dengan pencapaian kita bersama ya, seluruh stakeholder di Bali ya. Jadi ayo kita jaga bersama kepersatuan Bali ini, angsa emas ini agar bisa terus ya bertelur emas ya. Semua punya tanggung jawab, semua punya tugasnya masing-masing ya. Mari kita jadikan Bali yang berkelanjutan atau pembangunan yang sustainable. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Gede atas closing statementnya, dan juga dengan berakhirnya closing statement dari Pak Gede Parma tadi, berakhir pula untuk dialog Hai Bali Kenken pagi hari ini. Selepas ini mendengar, kami akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Pak Gede Parma, terima kasih. Siap, Mbak Rizka. Terima kasih kembali. Kita nantikan untuk kehadirannya kembali ke RRI Singaraja. Dan mendengar, tetap bersama kami. Saya Rizka Desiandra pamit undur diri. Selamat pagi.